Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Tata Negara dengan anggota sebagai berikut. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang supremasi konstitusi di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai supremasi konstitusi di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Jadi kata konstitusi ini diambil dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda constitut yang artinya merupakan undang-undang dasar. Namun sebenarnya masyarakat Jerman dan juga Belanda ini mereka lebih suka menggunakan istilah Grondwet yang artinya juga undang-undang dasar dalam penyebutannya. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya Hans Kelsen, menyatakan bahwa konstitusi atau yang biasa disebut sebagai fundamental hukum ini merupakan suatu dasar bagi tatanan hukum nasional. Kemudian ada Casey Ware yang membagi konstitusi ini dalam artian luas dan juga dalam artian sempit. Dalam artian luas, konstitusi ini berarti suatu sistem pemerintahan dan juga himpunan dari norma-norma hukum yang mendasari suatu negara. Sedangkan dalam artian sempit, konstitusi ini berarti suatu peraturan-peraturan legal yang terhimpun dalam suatu dokumen. Sehingga secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa konstitusi ini merupakan suatu sistem pemerintahan dan juga aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penerapan segala macam hukum yang ada dalam suatu negara tersebut. Supremasi konstitusi di Indonesia. Supremasi konstitusi bersifat mengikat, baik bagi rakyat, pejabat pemerintah maupun badan pembuat konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi atau supremasi law harus dipatuhi oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara. Negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai supremasi hukum atau hukum tertulis yang tertinggi. Jika Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan fungsinya, tidak akan terjadi pertentangan dalam penyelenggaraan negara. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat dalam segala bidang, termasuk pola pikir, ilmu pengetahuan, teknologi, serta susunan sistem ketatanegaraan, maka cepat atau lambat hal-hal tersebut akan menuntut adanya perubahan dan pembaruan dalam konstitusi suatu negara. Perubahan konstitusi pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu informal dan formal. Cara formal yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi, tepatnya pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sedangkan perubahan informal, Ware menjelaskan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi. Pertama, kekuatan yang dapat menimbulkan perubahan kondisi suatu negara. Perubahan yang ditimbulkan dalam konstitusi tidak tampak secara eksplisit, tetapi mengarahkan pemerintah untuk melakukan bertentangan atau tidak sesuai konstitusi yang berlaku. Kedua, kekuatan yang menimbulkan kondisi sehingga terlaksananya perubahan konstitusi formal melalui konvensi atau interpretasi hakim. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah beberapa kali terjadi perubahan konstitusi. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Serikat periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk.
Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa terhadap batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Yang ketiga, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Dari penjelasan yang saya jelaskan dapat dikatakan bahwa tujuan dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi. Syarat terbentuknya suatu negara harus memiliki konstitusi, yang mana konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi terpenting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memiliki arti penting atau peranan penting berkenaan kedudukannya dalam mengatur serta membatasi kekuasaan dan juga menjadi barometer bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalani kehidupan bernegara. Sekian presentasi atau kesimpulan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.